Shalom, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan puji-pujian dan penyembahan kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, untuk segala berkat-berkat yang Kau telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami kembali jumpa dengan seluruh ibu-ibu atau wanita di tengah sidang jemaat-Mu dan rindu mendengarkan bagian-bagian daripada firman Allah yang hidup. Saat sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan kekuatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga benih firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada saat sore hari ini itu menjadi hidup kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita yang kuat di hadapan hadirat Tuhan untuk mengatasi setiap hal-hal yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Roh Kudus, tolong kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih, khususnya bagi Pelwap pada saat hari ini kita boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kembali kita akan masuk dalam pelajaran untuk sambungan dari bulan yang lalu ya. Nah, kalau bulan yang lalu kita sudah berbicara mengenai yang dari dalam itu keluar ya. Ya, sebagai wanita Gereja Pantekosta atau Pelwap ya, pelayanan wanita Gereja Pantekosta Indonesia, ini pelajaran yang kita sudah terima beberapa tahun yang lalu, tapi kesempatan ini kembali kita akan nikmati bagaimana kita menampilkan ya sesuatu yang dari dalam. Kecantikan yang dari dalam itu yang menjadi bagian kita. Jadi kalau kita harus sekarang kita masuk di dalam sesi yang kedua ya, saudara-saudara, saya percaya ibu-ibu sudah memiliki di tangan saudara. Nah, kita akan masuk di dalam sesi yang kedua, pelajaran yang kami dapat peroleh dari Bogor pada beberapa tahun yang lalu bagi seluruh wanita yang ada di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, kita tetap berfokus kepada unsur wanita yang dari dalam keluar ya. Ada 4 hal yang selalu diingatkan, bagaimana kita menyerah, bagaimana kita sadar diri dan penundukan diri, dan bagaimana kita keteguhan iman. Jadi berdiri teguh dalam situasi apapun, situasi yang sulit. Dan biasanya yang menghadapi ini di tengah keluarga adalah seorang wanita atau seorang ibu yang berperan banyak di dalam rumah tangga adalah seorang ibu. Walaupun mungkin di sini ada yang belum jadi ibu, tetapi kita persiapkan diri untuk itu. Kita kembali kepada firman Tuhan atau yang ada di sini ya. Tetap kalau saudara lihat ada 4 unsur wanita yang keluar dari dalam, yaitu salah satu langsung saja kita terjemahkan, yaitu menyerah, kesadaran diri, dan penundukan diri atau keteguhan. Berdiri teguh dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, kita lihat di sini apa yang kau rasakan menjadi ciptaan Tuhan. Jadi seorang wanita, kita lihat bagaimana wanita diciptakan Tuhan atas kehendak Tuhan sebagai ahli waris Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam banyak wanita tidak menerima keadaan dirinya sebagai wanita. Itu yang terjadi pada hari-hari ini. Akhirnya terjadi dia wanita, tetapi dia buat dirinya jadi laki-laki. Ada laki-laki, dia ingin jadi perempuan. Akhirnya dia bikin dirinya seperti perempuan. Dia tidak menerima kenyataan yang Tuhan beri, bahwa sesungguhnya setiap pribadi adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan seorang laki-laki dengan karakternya, dan seorang wanita dengan karakternya. Tetapi banyak orang tidak menerima kenyataan yang Tuhan berikan kepada dia. Ini adalah dosa. Saya sama sampaikan kepada kita, berbahagialah kita kalau Tuhan ciptakan kita menjadi seorang wanita. Dan dikatakan di sini sebab seorang wanita adalah menjadi wanita yang memiliki hak istimewa dari Tuhan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ingat itu baik. Jadi
Laki-laki juga diciptakan Tuhan yang tidak dimiliki oleh seorang wanita. Jadi Tuhan sudah tetapkan seorang laki-laki dan Tuhan tetapkan juga seorang wanita. Jadi hargai pemberian Tuhan di dalam diri kita yang Allah berikan kepada kita hak istimewa sebagai seorang wanita. Nah, di sini kita lihat wanita bukan saja tanpa sengaja dapat mempengaruhi lingkungannya. Wanita juga diciptakan sangat istimewa. Ini ada 3 hal yang kita lihat. Dan wanita saja diberikan kesempatan untuk boleh mengandung. Tidak boleh laki-laki mengandung. Jadi pertama saya akan lihat, perhatikan di sini, wanita bukan saja tanpa sengaja dapat mempengaruhi lingkungan. Saya sangat suka di dalam bagian ini. Ini hanya koma, tetapi saya sangat suka di dalam bagian ini. Kenapa dikatakan tanpa sengaja, tetapi sudah karakter yang Tuhan berikan kepada seorang wanita, dia dapat mempengaruhi lingkungan. Yang pertama, lingkungan seorang wanita, kalau Tuhan tetapkan kita sebagai seorang ibu, coba lihat di dalam rumah tangga, yang pengaruh yang begitu kuat adalah seorang ibu terhadap anak, terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah, di sekitar kita. Makanya kalau kita baca di dalam Mazmur 128 itu mengenai tentang rumah tangga, memang benar, di dalam ayat yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Allah. Jadi orang yang takut. Jadi berarti di sini adalah bukan saja laki-laki, tetapi termasuk juga wanita. Kita harus menghormati, takut akan Allah. Kalau pernah kita dengarkan firman Tuhan tentang karakter daripada Ayub, adalah salah satu karakter dia adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu di sini berbicara bagaimana kita sadar di dalam hidup kita ini kendali sepenuhnya dipantau oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari hadapan mata Tuhan. Jadi sehingga takut di sini menghormati Allah dalam hidup kita, dengan cara hidup kita menyenangkan hati Tuhan, itu namanya takut akan Tuhan. Sehingga kita lihat di sini wanita dapat mempengaruhi lingkungannya. Sehingga di dalam ayat selanjutnya kalau kita baca dalam kitab Mazmur, bahwa istrimu akan seperti pohon anggur dia di dalam mejamu. Itu kata firman Tuhan. Itu boleh kita baca. Ibu-ibu coba buka itu di dalam. Sementara saya lari ke situ di dalam Mazmur 128 ya. Bagaimana seorang peran ibu, ya, peran seorang istri atau wanita di dalam rumah tangga. Ini hanya saya ambil bagian A-nya dari Mazmur 128 ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu, jadi ini wanita, istri. Kenapa sebutkan dia seperti pohon anggur di dalam rumahmu? Sebab pohon anggur itu bukanlah pohon yang berdiri naik tinggi terus. Wah, pokoknya dia memerintah sampai ke atas. Tidak. Dia merambat. Nah, coba ibu-ibu perhatikan. Ya, memang di Pastori ada dulu pohon anggur. Tapi sementara sekarang dulu saya tebang. Tapi dia mulai tumbuh lagi. Dia mulai ada jari-jari. Dia melingkar. Apa yang kalau saat lingkaran tangannya itu langsung dia pegang. Dia susah dilepaskan. Kalau sampai kadang-kadang kita lepaskan bisa patah. Itu saking kekuatan pegangan daripada lingkaran pohon anggur. Seorang istri, seorang wanita, seorang ibu dalam rumah tangga, kita lihat dia mengayomi semua. Coba lihat, seorang ibu saat dia bekerja, 3 pekerjaan sekaligus bisa dikerjakan. Coba suruh bapak-bapak begitu, hancur sudah. Dia terfokus dengan 1 pekerjaan. Jadi artinya ini seorang ibu pengaruhnya sangat kuat di tengah rumah tangga. Ini artinya kita harus mengerti pengaruh baik kah? Pengaruh buruk kah? Atau pengaruh firman kah? Pengaruh doa kah? Dan lihat, kalau engkau sebagai seorang wanita Kristus, biarlah pengaruh firman, pengaruh kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terus dikatakan wanita juga diciptakan sangat istimewa. Kenapa? Karena hanya wanita saja yang diberi kesempatan untuk boleh mengandung dan melahirkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, ingat baik, walaupun sekarang laki-laki berbuat diri menjadi perempuan, tidak akan mungkin dia bisa melahirkan. Oke, laki-laki
Ya, dia bisa bikin hormon menjadi bikin payudara, bisa. Bisa mungkin dia dioperasi kelaminnya, bisa. Tetapi dengar baik, dia tidak bisa mengandung. Dia tidak bisa dioperasi menjadi kandungan, membuat kandungan. Itu tidak akan bisa. Karena hanya Allah menetapkan wanita yang dapat mengandung dan melahirkan. Nah, ingat ibu-ibu, betapa istimewanya kita hargai pemberian Allah dalam kehidupanmu. Dan jangan pernah menyesal menjadi seorang wanita. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kita, kalau Tuhan taruh kita menjadi seorang wanita. Nah, kita lihat ada beberapa tantangan ya dari catatan kita ini. Tetapi wanita banyak sekali menghadapi tantangan. Apa salah satu yang disampaikan di sini? Pertama, wanita sering merasa tidak berharga. Karena memang wanita kadang-kadang banyak direndahkan ya, khususnya kalau ya setiap suku. Saya lihat kami dulu di orang Batak itu saudara-saudara selalu bilang, perempuan kau diam. Jangan bicara dulu. Tapi sudah firman Tuhan mulai bekerja sekarang. Dan bukan saja mulai kedudukan wanita mulai tinggi. Wah, nggak bisa, jangan macam-macam sama wanita. Terus apalagi kita di Papua ini. Kalau saya lihat, waduh, perempuan saja mau katanya. Kau datang ke sini. Kalau saya lihat, ya karena saya masuk di keluarga Papua, saudara-saudara. Kalau orang-orang yang tidak bertobat, memang sangat direndahkan seorang wanita. Tetapi dengar baik, ini merasa tidak dihargai. Kedua, dia karena merasa tidak dihargai, dia mencari identitas diri sendiri. Siapa saya sesungguhnya? Sehingga dia mencari-cari itu di dalam hidupnya, akhirnya salah langkah. Yang ketiga kita lihat, dia cemas akan masa depan. Nah, yang paling nyata itu, bagi seorang wanita, masa depan, ya pertama dia mulai pikirkan anaknya, bagaimana masa depan. Dan kalau kekhawatiran ini datang di dalam diri kita, nanti lihat apa yang akan terjadi. Saya akan lihat nanti karena ada jawabannya nanti ya. Terus dia sering bergumul dengan diri sendiri atau keadaannya sendiri. Kalau lihat temannya, dia ingin seperti temannya. Tapi udah, nanti lihat. Ini kecemasan-kecemasannya, nanti ada jawaban-jawabannya. Terus dia bergumul dengan diri sendiri. Dia merasa memiliki kesempatan yang sangat terbatas. Sering merasa tidak dianggap. Tidak percaya diri. Merasa kesepian. Akhirnya sering ada rasa marah, dendam. Gampang sekali tersinggung karena ada sesuatu yang menjadi beban di dalam hidupnya. Nah, perhatikan ini, nanti saudara-saudara bisa baca ulang. Nanti jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Nah, kecemasan-kecemasan yang dihadapi seorang wanita. Ada lagi, lanjut di lembaran berikutnya. Ini ada sesuatu yang merasa di dalam keluarga, lihat tantangan di dalam keluarga adalah wanita harus tunduk kepada suami. Walau suami itu bersalah, kah? Atau begitu? Perhatikan saudara. Lihat nanti kita lihat jawabannya. Wanita selalu bilang, tempatmu di dapur. Ada lagi berkata, wanita hanya seperti bulan saja. Saudara-saudara, ini seringkali terjadi dalam kehidupan secara mendunia. Tetapi kita perlu lihat tantangan-tantangan ini, ada jawaban yang harus kita nanti terima daripada firman Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat kita lihat, ya, wanita diciptakan untuk mata laki-laki. Sering yang menjadi korban perempuan. Kalau ada seorang contoh soal, saudara-saudara, pelacur. Ya. Kalau dia melacur, siapa? Yang disalahkan, dia pelacur. Tapi laki-laki tidak pernah dilihat. Ya, saudara, ini yang menjadi ketakutan wanita. Dianggap bahwa wanita itu sudah ciptaan supaya mata laki-laki lihat. Makanya kalau saudara lihat, memang setan mulai membawa satu satu masalah dan menampakkan penampilan wanita. Coba lihat kalau ada iklan wanita yang dipertunjukkan. Iklan apa saja sudah saudara, apalagi wanita yang seksi. Jadi orang-orang mulai meniru. Seolah-olah wanita saja yang dipertontonkan. Laki-lakinya bagaimana? Nah, saudara-saudara lihat. Ini tantangan yang sedang dihadapi oleh setiap wanita. Terus dikatakan wanita dilahirkan untuk menikah dan untuk memproduksi anak. Itu saja kalau ya supaya ada orang sudah bekerja baik-baik
Seorang wanita di sekolah tinggi, sesudah di sekolah, dia berumah tangga. Tadinya karirnya baik, saudara-saudara. Tapi bisa saja karena anak akhirnya ya tidak bekerja lagi. Ada contoh-contoh soal, ya mungkin itu kita hadapi sendiri, ada di tengah-tengah kita. Mungkin ada di orang lain yang kita lihat, ada mungkin keluarga kita. Akhirnya mereka menganggap, ya wanita ya kau menikah. Makanya kalau zaman dulu itu udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, nanti kau menikah, suami bekerja, kau punya anak ya sudah. Ini kekhawatiran yang masalah yang sedang dihadapi oleh wanita, ya sehingga sudah karirnya tinggi, sudah nggak usah kau kerja, saya bisa kerja, urus anak-anak di rumah. Nah, saudara pernah dengar kata-kata itu, atau mungkin saudara sendiri mengalami itu? Ini suatu kekhawatiran atau masalah yang dihadapi oleh seorang wanita. Udah kau menikah, produksi anak, sampai di situ. Oh, saudara-saudara lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat saudara-saudara wanita sering terbelenggu dan merasa ya pernah menyesal tidak dilahirkan menjadi pria. Hati-hati dengan ini saudara. Akhirnya katakan, aduh kenapa dulu saya bukan menjadi pria. Sekarang saya menjadi wanita. Hati-hati dengan kata-kata itu. Betapa Allah menghargai engkau sebagai seorang wanita. Belajar kita bergerak dengan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan lagi wanita nasibnya tidak baik. Siapa bilang? Ini seringkali ini pekerjaan-pekerjaan iblis yang mengganggu kenyamanan seorang wanita. Tapi saya yakin di tengah-tengah kita tidak ada yang seperti itu. Tidak suka melihat wanita lain yang lebih baik dari dia atau lebih berhasil dari dia. Ini namanya iri hati nih. Kalau orang, makanya di dalam, lihat ya, model-model yang ada di dalam dunia, kalau, oh model baju begini, nanti akan keluar, yang lain juga akan model begitu. Karena ingin seperti orang lain. Terus, saudara-saudara lihat, kalau ingin, dia melakukan bisnis begini, saya coba seperti itu. Jadi, ini, wanita ini, seringkali menghadapi persaingan yang tidak sehat. Tetapi kalau persaingan yang sehat, ya baik. Cemburu ilahi boleh. Kalau kita lihat saudara kita diberkati oleh Tuhan, di dalam penyembahannya, dalam ibadahnya, kita berlomba seperti itu. Tetapi ingat, kalau secara, coba lihat ibu-ibu. Karena pernah saya tinggal di Jakarta, sampai pernah, mungkin jemaat kita pernah di sini, sekarang sudah tidak ada lagi di sini, saudara-saudara. Karena saking ingin memiliki barang seperti barang tetangga, akhirnya dia kredit. Demi untuk dia sudah tahu kemampuannya itu tidak bisa, tetapi karena keinginan yang begitu kuat, akhirnya saya beli televisi tetapi kredit. Kan tahu kemampuan suami kita sampai di mana, bisa nggak kita kredit, bisa nggak kita bayar kredit kita itu. Tapi ini bukan kredit seperti di bank, saudara-saudara yang tagih-tagih di rumah itu. Nah, saudara-saudara kekasih ini satu kali persis kami ada ke rumah, penagih datang. Nah itu memang benar-benar waktu itu tertangkap basah dari mata ibu gembala. Jadi memang saya ngomong keras dengan dia. Datang, jadi dia tidak lihat kita sudah datang, penagih datang duluan. Jadi mama dengan bapak gembala belakangan datang. Tiba-tiba dia sembunyi, dia bilang sama anaknya begini. Bilang sama bapak itu, mama tidak ada di rumah. Jadi ibu itu sudah sembunyi. Nah kami datang, waktu kami datang ke rumah, masih ada penagih ini, tiba-tiba anaknya keluar. Nah, sekarang anaknya sudah menikah. Nah saudara-saudara anaknya keluar waktu itu masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Ya sekitar itu. Terus akhirnya kami datang. Mama bilang mama tidak ada di rumah. Terus saya bilang, mama bilang tidak ada di rumah. Jadi saya yang jawab. Kenapa? Dia bilang, dia tutup mulut, dia langsung lari. Langsung dia masuk ke dalam. Ibu gembala dengan bapak datang. Mati kok. Dia sembunyi di kamar dan tidak keluar. Bilang mama sakit. Ini bahaya kan. Jadi mama sakit. Oke kami sesudah pulanglah ini penagih. Saya bilang kami tetap duduk di ruang tamu. Saya bilang mama sakit. Oh justru kalau mama sakit kami datang untuk berdoa. Kan tidak bisa bohong lagi. Terpaksa dia keluar. Apa kami masuk di kamar kah? Udah, mama gembala saja yang masuk di kamar karena mama sakit. Wah, toki kepala saudara-saudara. Tahu apa? Sakit jiwa utang.
Saya mau katakan kepada saudara, karena keinginan ingin sama dengan orang lain, memaksa diri ini bahaya. Akhirnya puji Tuhan, lewat itu saya bicara banyak dengan dia. Dia selesaikan itu dan mulai bertobat. Kalau tidak mampu, akhirnya kau kerja berbohong karena ingin sama dengan orang lain, sama dengan tetangga. Ingin baju sama dengan orang lain, kredit baju. Ingat baik, sebagai wanita Pantekosta saya sampaikan pada hari ini, jangan lakukan seperti itu. Jadi ini yang sering terjadi. Ya, tidak suka melihat wanita lain lebih daripada dia, ini cemburu, ingin berhasil, tidak mau ingin sama dengan yang lain. Hati-hati saudara, kita kalau orang lain diberkati, temanmu diberkati, kita bersyukur. Apa adanya hidup kita bersyukur, sebab setiap orang Tuhan kasih jatah, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, dilanjutkan di sini menjadi sering karena dia menutupi kesalahannya, sering banyak bicara. Orang yang suka banyak bicara, cerita sana sini, padahal tidak terarah, itu menutupi kesalahan. Bagaimana supaya dia kelihatan bisa, padahal saudara-saudara kosong. Hati-hati dengan hal ini, ya. Lebih baik banyak berdiam, tetapi banyak kita bekerja. Sering takut gagal, akhirnya karena dia takut gagal tidak mencoba sesuatu, ya, di dalam rumah tangga atau hasilnya apa. Mari, jangan takut gagal. Saya seringkali Bapak Gembala katakan kegagalan kegagalan itu adalah sesuatu ketidakberhasilan itu kegagalan yang tertunda. Jadi jangan takut gagal. Kalau hari ini masih gagal, itu tertunda lagi berkat-berkat yang itu berkat yang tertunda akan datang lagi. Kita coba lagi. Akhirnya kita jangan takut gagal. Ingat itu, kegagalan itu berkat yang akan tertunda bagi engkau. Coba lagi, aku akan berhasil. Jangan takut gagal. Sulit mengasihi orang lain. Nah ini kalau sudah kita terbelenggu dengan perasaan-perasaan ini, hati-hati saudara-saudara. Akhirnya karena kasih itu mengalir dari hati, bukan dari pikiran. Ingat baik. Akhirnya kalau kita sulit mengasihi, minta belas kasihan Tuhan terjadi dalam dirimu. Sehingga saat kita sulit mengasihi, gampang sekali menuduh orang lain. Dia begini, dia begini. Jadi seringkali kita melihat orang lain itu salahnya banyak, kita benar. Padahal bukti tidak ada. Inilah belenggu-belenggu yang dihadapi oleh banyak wanita. Jadi ingat saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita yang ada, kalau kita lihat di dalam catatan ini, ingat harga diri tidak dilihat dari kecantikan, dari perbuatan, dari pelayanan, dari pendidikan, dari harta atau status sosial, atau posisi atau pujian. Nah, ini perhatikan adalah harga diri kita harus kita taruh di bawah kaki Tuhan. Yang sulit sekali untuk kita maju di dalam rohani, untuk kita mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan saat kita mempertahankan harga diri kita. Dan ini yang sulit bagi wanita. Coba saja antara suami istri saja, itu ketahuan sekali dalam rumah itu. Kalau siapa yang duluan minta maaf, dialah pemenang. Saya banyak belajar dari Bapak Gembala dengan hal itu. Saya juga dulu manusia paling gengsi. Kok bisa, saya juga bisa. Tetapi kita belajar. Saat kita mulai taat kepada Tuhan, mulai mengerti firman Tuhan, harga diri itu harus di bawah kaki Tuhan. Nah, dengar saudara-saudaraku yang kasih, lihat. Nah, di dalam kehidupan yang sering terbelenggu oleh diri sendiri ini, mari kita belajar menyerah. Karena tadi kita lihat, saudara-saudara, penyerahan total akan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang mutlak bagi gereja Tuhan. Wanita adalah gereja Tuhan yang Allah persiapkan. Kau sama derajatnya dengan laki-laki di dalam rohani. Sebab setiap pribadi kita harus pertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Maka Tuhan mau wanita bangkit dan bersinar dan membawa dampak bagi kehidupan banyak orang. Ingat itu Ingat itu baik. Tuhan mau wanita bangkit dan bersinar membawa dampak bagi kehidupan banyak orang. Sebab itu wanita seharusnya sudah harus mengerti siapa diri saya sebenarnya.
engkau sangat berharga di mata Tuhan. Apapun adanya kehidupanmu, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan karena banyaknya mungkin perbuatanmu seperti yang tadi. Oh kok saya cantik, oh saya berbuat ini, saya melayani ini, saya punya pendidikan ini, saya punya harta, saya punya status sosial, oh saya punya posisi. Orang bisa memuji saya, hati-hati saudara-saudara. Bukan terletak di situ. Tetapi terletak bagaimana engkau sebagai wanita Kristus bangkit menjadi bersinar, memiliki dampak bagi banyak orang. Pertama, dampak di tengah-tengah keluarga. Kalau kita memiliki dampak di tengah-tengah keluarga kita kepada anak-anak kita. Satu saat saya jumpa dengan satu orang keluarga yang pernah keluarganya berjemaat di sini. Terus dia bicara sama ibu gembala begini. Ibu pendeta, kenapa itu saya punya saudara bisa keluar dari kampungnya gereja? Saya bilang, saya tidak tahu. Itu punya hak orang untuk keluar dari gereja. Ini seorang ibu. Terus dia bilang, aduh kakak saya itu tidak ada yang cocok dengan dia di tengah-tengah keluarga. Jadi karena mereka baku ipar. Jadi suami mereka kakak adik. Jadi ini istri-istri ya. Jadi suaminya adik daripada suami daripada teman kita yang pernah ada di jemaat ini. Terus saudara-saudara apa dikatakan? Padahal satu bilang begini. Aduh, seringkali kami undang dia khotbah. Nah, akhirnya saudara-saudara, apa yang saya katakan? Tapi dia pintar khotbah. Benar sekali. Satu kali saya bertemu dengan anak Tuhan ini, saya katakan saya suka berbicara. Khotbah kita yang benar. Saat kita ada di dalam rumah tangga kita, apakah rumah tangga anak-anak kita bisa melihat contoh yang ada pada kita? Sedangkan anak ini sering berbicara kepada saya, aduh mama saya itu pintar bicara. Tapi di rumah, apa jadinya? Saudara ingat baik. Engkau bisa pelayan, bisa melayani, kita boleh singgah, bisa bawa firman Tuhan di mana-mana. Tapi bagaimana pandangan anak kita? Adakah kita menjadi teladan? Adakah anak kita mempercayai kita? Adakah keluarga yang ada di rumah tangga kita? Apakah itu anak kita? Apakah itu ponakan kita? Apakah itu tetangga kita? Sebab khotbah yang benar adalah hidup kita sendiri. Kalau hidup kita sudah benar, saat kita menyampaikan firman Allah, saudara-saudara ya baik, firman itu hidup. Jadi ingat baik bahwa bukan karena kecantikan atau perbuatan, pelayanan, pendidikan, harta, status sosial. Bukan. Tapi pancaran, sinar yang kita bawa sehingga memiliki dampak. Wah, di dalam dia ada kehidupan Kristus. Inilah yang Allah mau di dalam kehidupan gereja Tuhan. Bersinar. Kata bersinar kalau kita baca saudara-saudara itu bersinar itu memancarkan kemuliaan, memancarkan cahaya. Tetapi ada sebaliknya kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 14-16 itu saudara-saudara apa yang dikatakan di sana? Itu bukan bersinar lagi. Coba kita lihat ini ada dalam catatan saudara. Di dalam Filipi pasal yang kedua ini dikatakan dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 dikatakan di sini saudara-saudara kita buka firman ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, di dalam catatan saudara kita lihat di sini tidak bersungut-sungut. Orang yang hidup di dalam cahaya kemuliaan Tuhan, ada sinar dalam dirinya, tidak bersungut-sungut. Kalau orang yang bersungut-sungut saudara, ya saya di dalam keluarga, kami bersaudara ada dengan karakter masing-masing.
Tetapi saya punya saudara ada satu, suka sekali. Kalau bapak ngomong itu, dia bicara pelan. Bapak saya langsung bilang, kau bicara apa? Coba kalau bicara itu yang benar, jangan sungut-sungut. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara bicara sama anak-anak satu, bergumang langsung, dia bicara pelan-pelan seperti itu namanya. Walaupun mungkin dia bicara yang baik, tapi kalau dia begitu berarti seolah-olah menolak apa yang kita ucapkan, apa yang kita nasihati. Nah Allah juga tidak suka kalau kita bersungut-sungut. Allah mau kita tetap ada ucapan syukur, tidak beraib, tidak bernoda. Itu kata firman Tuhan ini, orang yang hidup dalam cahaya firman Tuhan tidak beraib. Nah, sebab gereja Tuhan ini menuju kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, kita ini masih banyak noda, tetapi kita menuju ke sana. Kita mau dibetulkan, kita mau diperbarui oleh Tuhan. Tidak beraib dan tidak bernoda, berpegang kepada firman. Nah, ini jawaban-jawaban nanti daripada semua ketakutan-ketakutan daripada wanita tadi. Nah, saudara-saudara, saat kita bercahaya, seperti firman Tuhan ini katakan, tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Saat hati kita lurus, kita berpegang kepada firman Allah. Ingat saudara-saudara, cahaya kemuliaan akan keluar dari wajah kita. Apa adanya dalam kehidupan ini. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-16, dalam ayat yang ke-15, supaya lanjutannya yang bengkok hatinya, yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, bukan di langit ya. Bintang-bintang itu ada cahaya. Bintang itu bukan di bawah. Kalau seorang panggai dalam dunia taruh di bahu, taruh di topi. Nah, saudara-saudara, itu di wajah kita. Sebagai gereja Tuhan, ada cahaya kemuliaan Tuhan yang nyata. Saat kita tanpa mengerjakan sesuatu tanpa sungut-sungut, ada sukacita, ada damai sejahtera. Rasanya hati kita tidak, perasaan kita ini tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena itu firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang rela, aku mau diperbaiki, aku mau melakukannya. Sehingga wajah kita akan nampak bersinar. Pasti saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudaraku yang kasih kita tidak suka, hati kita tidak suka, pasti nampak di wajah. Pasti nampak, tidak bisa dibohongi. Manusia saja saudara-saudara bisa kita lihat wajahnya. Apalagi Allah, dia tembus lihat sampai di hati. Nah saudara-saudara, di sini dikatakan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku, ini Paulus katakan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi Paulus ingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Filipi supaya tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, ingat baik, maka sebagai wanita, engkau tidak khawatir dengan semua yang tadi itu. Takut tidak dihargai, takut gagal, takut tidak diperdulikan, takut ini, takut ini. Tetapi kalau engkau berpegang kepada firman Tuhan, engkau menjadi orang yang percaya diri. Engkau menjadi orang berkata, aku berharga di mata Tuhan. Merasa berharga, merasa mampu berdikari tanpa siapapun. Aku bisa. Karena aku bersama dengan Tuhan. Ingat baik. Tanpa orang lain pun. Orang lain melecehkan saya. Orang lain tidak menganggap saya. Orang lain tidak peduli kepada saya. Mungkin gembalamu sekalipun tidak peduli sama kau. Tetapi kalau kau berpegang kepada firman Tuhan. Hidupmu bercahaya. Oh saudara-saudara, engkau akan mampu berdikari. Apa yang dikerjakan tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Sebab tidak ada orang yang lebih kaya daripada orang yang memiliki damai sejahtera. Engkau akan merasa berharga, engkau akan percaya diri, dan engkau mampu apa yang dikerjakan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada saudara, seorang ibu tua, ya mudah-mudahan di tengah-tengah kita ini saya pernah praktek. Saya dikunjungi oleh seorang anak Tuhan pada hari Minggu sore, suami istri, anak mereka ada sakit, nangis terus. Jadi saya tanya, kamu kampung di mana? Ya dikasih tahu ada di daerah
di tempat pernah saya praktek pada tahun 73. Saya katakan, kapan kau lahir? Dia bilang tahun 93. Oh, tahun 93 kau masih di awan-awan. Nah, saudara-saudara, di daerah itulah yang waktu ibu gembala praktek pertama. Seorang ibu tua, saudara-saudara, karena di daerah itu suka kalau orang tuanya, dia tinggal sendiri di dapur. Jadi rumah itu rumah besar, itu keluarga besarnya, anaknya dengan cucunya. Nanti di dapur itu, di dapur memang ada kamarnya, tapi itu orang tua. Saudara-saudara, mereka pisahkan orang tua ini. Paling dikasih cucunya ambil kayu bakar, ambil air. Sehingga saudara-saudara ibu itu masak sendiri. Kadang-kadang orang tua mati, anak-anak tidak tahu. Tetapi waktu kami melayani ibu ini, karena dia sudah tidak bisa kerja di ladang lagi, jadi hari-hari ini dalam rumah. Jadi ibu gembala saya itu sangat senang sekali bersaksi ya, masuk di rumah-rumah, yaitu neneknya Astika itu. Waktu kami masuk di sana, saya lihat, waduh, orang tua ini hanya masak. Siapa yang ngambil kayu bakar mau cucu. Nah, saudara-saudara, akhirnya kami layani. Khususnya ibu gembala saya pintar sekali melayani perseorangan. Nah, dia hanya makan nasi, kadang-kadang tidak ada lauk. Terus kami katakan bagaimana? Saya sudah bisa ke ladang lagi, tidak bisa ambil tanam sayur. Ya, apa yang ada saya makan. Nah, di rumahnya itu ada tanah kosong, tapi antara celah-celah rumah itu ya. Terus ibu gembala saya kasih bibit sayur. Dia katakan, di sini ada babi, di sini ada ayam. Kalau saya tanam ini nanti tidak bisa. Nanti pasti babi cungkil, pasti ayam mengais. Akhirnya ibu gembala saya ini bilang, tidak, nanti taruh kayu saja. Untuk kau ini bisa tanam sayur ini di sini di pinggir rumah ini. Tapi ada satu syarat. Kau berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan bahwa sayur ini akan tumbuh. Dan jangan dikorek sama babi. Hanya kandang pagar kecil saja sudah seperti pagar-pagar bunga. Ya. Terus ibu ini percaya. Dia bertindak dan dia lakukan. Dia bisa turun ke halaman menjemur matahari daripada saya duduk-duduk. Dia mulai cangkul-cangkul kecil di situ dia tanam. Hanya mungkin kalau nggak salah saya nggak sampai 20 pohon. Hanya berapa pohon. Belasan pohon saja dia mulai tanam. Dia siram. Sambil berjemur saudara-saudara. Kalau siang-siang hari bisa dia lihat. Tapi malam hari kan dia tidak bisa lihat. Tapi heran sekali dia berdoa. Dia tempat tangan Tuhan. Hamba Tuhan bilang. Aku berdoa supaya babi jangan cungkil. Ayam jangan korek. Tuhan berkati. Dan heran sekali saudara. Karena iman yang ada pada ibu ini. Percaya dia akan firman Tuhan yang disampaikan kepada dia. Benar itu sayur tumbuh subur. Bukan dia tidak bisa makan sendiri. Dia suruh cucunya jual ke pasar. Bisa beli lauk yang lain. Lihat. Ini saudara-saudara, akhirnya dia mampu berdikari. Anak dia tinggalkan dia, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, sayurnya bisa tumbuh, dia bisa makan, dia bisa bagi orang, malah dia bisa jual, suruh cucunya jual ke pasar. Heran enggak Tuhan itu? Ajaib enggak Tuhan itu? Hanya Tuhan tuntut daripada kita. Pegang firman Tuhan, percaya kepada dia. Saat kita percaya kepada dia seperti firman Tuhan katakan di sini, supaya kita percaya seperti bintang. Sampai anaknya bilang, wah, kok bisa? Nah, saudara-saudara, engkau bisa. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Kita tidak butuh ya konfirmasi dari pihak lain. Nggak perlu butuh pengakuan dari orang lain. Asal kita butuh pengakuan dari Tuhan. Amin. Ibu-ibu, pengakuan daripada Tuhan ini sangat mutlak. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Orang bisa tidak akui kau. Tapi kalau Tuhan akui hidupmu. Lihat tuh. Yusuf, lihat tuh Esther, lihat tuh Ruth, saudara-saudara, lihat tuh Deborah itu wanita-wanita dalam Alkitab luar biasa. Akhirnya saya sudah diakui itu kan manusia juga jadi akui. Sebab kita akan muncul seperti terang. Namanya kalau kita sudah jadi bintang saudara-saudara, ingat akan bercahaya. Orang lain akan lihat. Karena kemuliaan Tuhan ada pada kita. Terus dikatakan di sini lagi saudara-saudara, menerima diri sendiri bukan saja dalam segi positif tetapi juga kekurangannya. Saudara jangan pernah menghakimi dirimu sendiri. Ada kekurangan kita, ada kelebihan kita. Kita mensyukuri akan kekurangan kita. Kita juga mensyukuri akan kelebihan kita. Saudara-saudaraku yang kasih, aduh kalau ibu gembala terlalu banyak kekurangannya. Saya banyak. Tapi kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan yang ada di samping saya, luar biasa kelebihan mereka.
Nah, kita saling membutuhkan dalam kehidupan ini. Tidak ada kita yang sempurna di dalam kehidupan ini. Jadi kita membutuhkan orang lain, tetapi kita menghargai, biarpun kita memiliki kekurangan, ingat baik, Allah akan memperlengkapi kita dengan kelebihan yang ada pada kita. Jadi harga itu. Jadi kita harus menerima kelebihan kita sendiri, jangan menghakimi diri kita sendiri. Kita juga menerima kekurangan kita, sadar kekurangan kita, sehingga kita butuh orang lain untuk menolong kita. Inilah hidup. Makanya saudara lihat, jari-jari itu begini, kalau rapat ini semua, saudara tidak bisa kerja. Tapi kan ada jari-jari saling mengisi. Baik dalam rumah tangga, baik dalam komunitas, baik dalam gereja Tuhan. Kita harus saling mengisi. Semua saling membutuhkan. Amin saudara, saya harap ibu-ibu bisa mengerti ini. Sehingga kita tetap komitmen untuk ada di dalam kasih Kristus. Jadi ingat, percaya diri di sini dikatakan mencangkup penampilan luar, kemampuan berpikir, keterampilan, dan harga diri. Nah, perhatikan di dalam diktat yang ada ini, percaya diri mencakup penampilan luar. Jadi kalau kita percaya diri, saudara-saudara, apa adanya yang kita pakai dalam hidup ini, bukan kita terfokus ke situ. Tetap kita bahwa apa adanya hidup saya, ini saya sudah. Jadi kita tidak mencari-cari yang lain, bagaimana saya. Makanya saudara-saudara, anak-anak perempuan ada banyak dengan saya. Anak saya termasuk anak sendiri. Nanti bisa dia ganti baju. Mau pakai baju saja bisa sampai buang baju. Ini tidak cocok. Diganti lagi. Sampai ganti lagi. Karena kurang percaya diri toh. Sudah pakai baju sudah bagus. Kadang-kadang mana sudah bagus baju saya ini. Sudah itu aja pakai. Tapi nanti tiba-tiba sudah ganti lagi. Atau termasuk saudara juga begitu. Dan saya juga pernah begitu saudara. Karena apa? Kita coba pakai lagi. Tidak cocok. Yang ini lagi. Sampai pernah Bapak Gembala bilang, mau berapa baju kau mau pakai? Nah ini sudah. Jadi saudara, ini penampilan luar kita ini, betul kita butuh. Bukan berarti kita masuk dalam gereja, kita pakai daster. Hati-hati saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, ya di dalam rumah, ya bangun pagi, ya mandilah sebagai ibu-ibu. Jangan sudah sampai siang datang tamu daster ada di sana. Suami juga perlu lihat kita cantik. Bukan berarti cantik itu harus pakai baju yang mahal-mahal, mandi, bersih. Jadi maksud daripada di sini penampilan luar kita apa adanya, tetapi harus jaga kebersihan penampilan kita. Jangan saudara tamu datang atau udah jam 12 belum mandi siang, hati-hati saudara belum mandi. Nah hal ini perlu, penampilan luar juga perlu apa adanya, tapi bukan harus yang mahal, tapi ada kebersihan kita miliki, ya. Jadi ibu-ibu, dulu saya pernah bilang saya akan pergi ke tiap rumah-rumah. Jadi jangan sampai ibu-ibu ingat baik. Kita masuk dalam rumah, piring di mana di ruang tamu. Terus piring yang bekas makan kemarin masih ada sampai hari ini. Hati-hati, ini kebersihan dalam rumah ini termasuk penampilan luar. Urus rumahmu, biarpun gubuk itu rumahmu. Hanya satu kamar saja. Tapi atur baik. Rapikan baik. Dapur ya dapur. Tempat cuci piring, tempat cuci piring. Ya kamar tidur. Tapi kamar tidur juga harus rapi. Ini penampilan luar, saudara-saudara. Jangan anggap remeh. Harus belajar di dalam itu. Jadi semua kita harus belajar. Ya, Mama Keken bersih rumahmu tidak. Ingat baik. Jangan penampilan di luar. Tapi di dalam rumahmu hati-hati. Satu kali kita harus survei. Ibu-ibu bikin tim survei dulu kepada setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan. Khususnya bagi wanita. Ya, haleluya. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini bukan harus kita pintar menjadi profesor atau dokter atau menjadi sarjana. Bukan. Ya, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat mengatur. Mengatur hidup kita, mengatur rumah tangga kita, di mana kita berada. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur semua itu. Jadi kita menjadi orang yang terampil. Terampil itu masing-masing kan punya talenta. Jangan suruh saya saudara-saudara. Dulu memang terus terang, saya tidak suka bikin kue. Karena saya tidak suka bikin. Pertama saudara-saudara, saya bisa namanya cucur namanya masakan kue-kue Manado itu saya bisa karena waktu saya praktik di Medan, bisa saya serap sampai 1 hari dibikin cucur. Saya bisa bikin berenda-renda dulu. Karena dipaksa sama ibu gembala saya. Bukan, saya tidak suka dengan melakukan itu. Tapi karena saya disuruh, saya dibawa otoritas, saya harus lakukan.
Sesudah saya keluar dari situ, saya bilang, saya tidak akan mau mengerjakan itu. Karena terlalu, memang bukan hobi saya, tetapi boleh. Kalau saudara suruh saya masak, datang tamu, saya masak. Habisnya secepat. Masak nasi, masak ikan, masak sayur, ya. Masing-masing kita punya keterampilan. Tapi jangan paksa orang lain yang tidak dia suka, akhirnya kau lakukan. Kau minta. Nah, untuk kami pengerja dulu ya, terpaksa jadinya. Jadi, tapi dalam hidup pelayanan kita tidak ada yang terpaksa ya. Jadi, memang terus terang saya tidak suka bikin kue. Karena saya juga tidak begitu suka makan kue. Tapi kalau saudara suruh masak sayur, saya suka sayur. Nah, itulah. Jadi ingat, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita berpikir, keterampilan, sehingga kita lihat saudara-saudara, betapa berharga diri kita ini di hadapan Tuhan. Hargai kasih anugerah Tuhan, bahwa engkau sanggup, engkau wanita yang cantik, wanita yang sanggup mengangkat, kalau boleh dikatakan mengangkat awan. Wah, luar biasa. Kalau kita bisa mengangkat awan, awan tidak kelihatan saudara-saudara, tapi maksud firman Tuhan di sini bahwa kita sanggup karena Allah ada bersama dengan kita. Karena Tuhan tolong kita saudara-saudara, hargai Allah. Saat engkau menghargai Allah, engkau akan menghargai dirimu sendiri. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan pernah takut. Nah, catatan-catatan yang saudara lihat tuh, takut ini, jangan. Saat engkau ada di dalam menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup menghormati Allah, takut akan Allah, dia akan mengajar engkau di dalam segala hal. Apalagi kalau engkau dilengkapi dengan kuasa roh Allah, maka firman Tuhan katakan, roh itulah yang memimpin engkau kepada segala kebenaran. Maka engkau menjadi wanita yang kuat, wanita yang cantik, bukan cantik secara luar, dari dalam keluar. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberkati kita dalam pelajaran itu, dan kita sambung nanti akan bulan depan masuk dalam sesi yang ketiga. Tuhan berkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, untuk firman-Mu, pengajaran yang kami dengarkan pada hari ini, bahwa sesungguhnya kami berharga di mata Tuhan. Jangan kami sampai merendahkan Engkau lewat kami merendahkan diri kami sendiri. Tetapi biar kami merendahkan diri di hadapan Engkau, menghargai Tuhan di dalam hidup kami, menghargai ciptaan-Mu. Kami adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kami bersuka cita dengan kejadian kami. Roh Kudus tolong setiap wanita di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang bercahaya, yang tidak bercela. Sehingga saat Engkau datang kedua kali, kami dijumpai tanpa cacat dan celah. Roh Kudus tolong kami menjadi wanita yang memiliki dampak bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi setiap orang yang tinggal bersama dengan kami, bagi tetangga kami, bahkan di komunitas sidang jemaat-Mu. Kami percaya, bahkan di tempat kami bekerja, kami seperti bintang-bintang yang bercahaya, sebab kemuliaan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang kudus, untuk hari ini, untuk kesempatan ini yang Allah berikan kepada kami. Berkati seluruh ibu-ibu yang hadir, seluruh wanita yang hadir, sehingga kami berdiri dengan kekuatan-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami mau menyerah kepada Engkau. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau tetap kuat berdiri teguh bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu bersama dengan Allah kami dapat lakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.